Sekarang Allah itu siapa? Coba buka 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 Ayat 6. ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Namun Allah bagi saja. kita hanya ada satu, Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi tadi di Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan Bumi. Allah di sini menurut 1 Korintus adalah Sang Bapa. Baca Kejadian 1 ayat 2 lagi. Ya memang begini. Belajar Alkitab tuh begini. Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau di ayat 1 ada Allah, di ayat 2 ada roh Allah. Ya, ayat 1 itu Allah itu disebut Bapa, yang adalah Sang Bapa. Yang kemudian yang kedua ada rohnya Allah, berarti rohnya Bapa. Roh Bapa ini siapa? Roh Kudus yang memberi hidup. Apa yang dijelaskan oleh Elia Miron itu sesuatu yang kalau saudara dengarkan sepintas, itu adalah sesuatu yang mungkin benar. Tetapi kalau saudara mendengarkan berulang-ulang dan saudara meneliti Alkitab, ya baik secara biblika maupun juga teologis, maka saudara-saudara akan menemukan bahwa ini salah satu yang berbahaya karena bukan hanya masuk dalam kategori yang salah, tetapi sesuatu yang menyesatkan. Dan saya coba lihat beberapa pendeta ya yang sudah menanggapi apa yang diajarkan oleh Elia Miron. Mereka sepakat bahwa ini sesuatu yang bukan hanya disebut kategorinya adalah salah, tetapi sudah masuk di dalam paham Tritunggal yang menyesatkan. Sehingga saya ingin memberikan tanggapan kepada apa yang sudah disampaikan oleh Elia Miron. Nah, saudara-saudara, saya sudah banyak sekali memberikan tanggapan tentang pengajaran Elia Miron, dan ada begitu banyak orang yang ada di posisi Elia Miron. Mereka ini menjadikan Elia itu sama seperti pemimpin partai politik. Sehingga kalau kita menyerang Elia, mereka tidak perlu mendengarkan penjelasan kita, mencerna dengan logika mereka yang berdasarkan Alkitab, ya, berdasarkan dogmatika Kristen yang benar, tetapi mereka langsung menyerang membabi buta. Bahkan sampai tadi malam ada 2 video saya yang menyerang Elia, ya, atau membantah menanggapi pengajaran dari Elia, itu masih ditanggapi, ya, sampai tadi malam. Dan buat saya orang-orang yang mengikuti Elia adalah orang-orang yang tidak kritis, orang-orang yang hanya melihat bagaimana dia fasih dalam berbicara, bagaimana dia seorang yang masih muda dan mereka terlena. Tetapi kalau saudara belajar dengan lebih dalam apa yang disampaikan oleh Elia, saudara akan menemukan bahwa apa yang diajarkan itu tidak semuanya Alkitabiah. Nah, salah satunya adalah paham Tritunggal yang dia ini ajarkan. Karena kalau Elia Miron mengatakan paham tentang Tritunggal, ya, dengan berkata bahwa Allah yang Esa itu adalah Bapa, dan dia melepaskan yang namanya ayat 6 bagian B, maka ini mengalami satu kesesatan penafsiran yang sangat-sangat mengaburkan kebenaran, ya, atau Alkitab, saudara-saudara. Di mana kalau kita mempelajari, ya, perbedaan tentang Allah dan Tuhan, maka saudara akan menemukan bahwa Allah itu adalah hakikatnya, sedangkan Tuhan itu adalah jabatannya. Jadi Elia berkata bahwa Allah yang Esa itu adalah Bapa, dan di dalam Bapa itu adalah Firman. Maka ini dengan nyata jelas dia sedang mengecilkan Yesus sebagai pribadi kedua dari Tritunggal, dan juga Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga, dan dia itu menonjolkan atau membesarkan Allah, yakni pribadi Bapa yang dia singgung ini lebih besar daripada Yesus dan juga Roh Kudus. Apa yang Elia ajarkan, kalau saudara cermati dan saudara gali Alkitab, ini paham yang mengkafirkan, ya, hipostasisnya Allah atau kesetaraannya Allah. Memberi tanggapan kepada adik kita
ajaran dari Elia Miron. Kalau mau menyampaikan doktrin teologi harus dipastikan dia kuasai dan itu tidak menjadi penyebab keresahan di dalam jemaat atau kebingungan. Bahkan lebih dari itu bisa membuat jemaat itu tidak bisa memahami kebenaran Alkitab dengan baik. Tetapi terus saja Elia Miron ini membuat ajaran-ajaran atau mengungkapkan doktrin-doktrin atau membuat keresahan doktrinal yang membingungkan jemaat dan juga membingungkan dalam arti membuat para pengajar, dosen, pendeta, gembala sidang di media sosial khususnya di FB itu menjadi resah. Sebab itu harus ditanggapi. Nah, kali ini adalah tanggapan tentang pandangan Elia Miron sekitar doktrin Tritunggal. Ini doktrin yang berat di dalam kekristenan. Memberikan proteksi atau lebih praktisnya adalah pembekalan kepada jemaat. Berkaitan dengan itu saya ditanya di media sosial oleh pengikut Elia Miron, dipertanyakan, ini Weli Pandensolang ini siapa kok berani-beraninya memberikan tanggapan kepada Elia Miron? Walaupun tidak ditanya seperti itu, memang saya sudah saatnya memperkenalkan, walaupun teman-teman lain sudah mengenal saya. Saya Ketua Sekolah Tinggi Teologi Agape Jakarta, dan tentu ada mahasiswa yang sedang belajar, khususnya mahasiswa baru dari semester 1, semester 5. Mereka rawan terhadap ajaran-ajaran yang keliru, yang tidak sesuai dengan Alkitab, bisa terpengaruh atau bisa mengikuti karena belum kuat pondasi teologi. Selain itu, saya juga gembala sidang. Dengan demikian berarti ada jemaat. Nah, apalagi jemaat yang polos, yang awam, ya perlu diproteksi mereka karena mereka aktif di media sosial. Dan juga seperti saya katakan tadi, para dosen, pengajar Alkitab, pengajar teologi, dan gembala sidang juga mengalami hal yang membuat mereka tidak bingung, tetapi mereka keberatan dengan pandangan seperti itu. Karena beliau katakan, ya, Roh Allah di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu adalah Roh Kudus, benar. Lalu kemudian firman itu mengambil rupa manusia adalah Yesus, benar. Lalu Allah orang Kristen itu bukan 3, adalah tetapi 1. Itu sempurna, tidak salah, memang 1. Karena itu jemaat awam bisa terkecoh, ya, dan tidak mampu mendeteksi kalau di dalam kebenaran yang disampaikan itu ada kekeliruan. Sekali lagi, kekeliruan bisa terbungkus dengan kebenaran. Ini modus ajaran-ajaran yang berkembang sekarang ini di media sosial, ajaran palsu, yaitu ada kebenaran yang segelintir kebenaran itu dipakai untuk membungkus ajaran-ajaran sumbang yang sukar, saya mengulangi lagi, yang sulit dideteksi, yang sulit juga dipahami oleh jemaat awam. Dan itu begitu bahaya. Ya, saya secara praktis geli aja mendengar kalau orang membahas Tritunggal, temanya Tritunggal, tetapi tidak menyebut pribadi dari Bapa, Anak, Roh Kudus itu. Ya harus dijelaskan Tritunggal itu apa, mana trinya, tri itu artinya apa, tunggalnya itu apa. Ya. Dikutip Kejadian 1 ayat 1, ya, di sana dibahas tentang keesaan pribadi Bapa khususnya. Kejadian 1 dibahas tentang keesaan Bapa. Kejadian 1 ayat 1 bukan membahas keesaan Bapa. Sehingga kalau keesaan Bapa hanya satu aja di dalam Kejadian 1 khususnya dari kata Elohim. Tapi Kejadian 1:1 dari kata Elohim itu membahas keesaan Allah. Beda keesaan Allah dengan keesaan Bapa. Kalau keesaan Bapa adalah tunggal satu. Karena itu si Elia Miron mengatakan bahwa Elohim di Kejadian 1 ayat 1 adalah Bapa saja, satu pribadi. Tapi yang sesungguhnya kata jamak itu bukan menjelaskan keesaan Bapa, tetapi keesaan Allah. Ya,
Nah, sekali lagi saya mengulangi, kalau Tritunggal di Kejadian 1 ayat 1 bukan keesaan Bapa yang ditampilkan, tetapi keesaan Allah. Video kali ini didorong oleh keprihatinan dan kecemasan dan juga kesedihan saya ya. Seorang yang dianggap apologet yang punya banyak sekali follower, Bro Elia Myron, memposting video pengajarannya tentang doktrin Allah Tritunggal. Satu hal yang sebenarnya sangat baik sekali. Tapi menjadi memprihatinkan karena apa yang diajarkannya menurut saya salah total. Sebenarnya sudah lama saya tahu kalau Elia punya pandangan seperti itu tentang Allah Tritunggal. Anda merasa mengerti doktrin Tritunggal yang diajarkan Elia, tapi sebenarnya apa yang Anda mengerti itu salah. Memang penjelasan Elia itu sederhana, tapi salah total. Oke, sekarang kita akan lihat sedikit demi sedikit kesalahan doktrin Tritunggal yang diajarkan oleh Elia. Yang perlu kita ketahui adalah Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tetapi Allah Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah. Jadi Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Allah, tapi berbicara tentang seperti apa Allah kita yang satu itu. Yang pertama, kesalahan yang pertama. Elia bilang istilah Allah Tritunggal tidak bicara tentang berapa Allah, hanya bicara tentang kebagaimanaan atau seperti apa Allah itu. Kalau Elia mengatakan itu, berarti sebenarnya dia tidak boleh menggunakan kata Tritunggal. Coba kita lihat apa arti Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi. Tiga itu number, bilangan. Satu itu number, bilangan. Itu berarti Tritunggal selalu bicara jumlah. Bukan hanya tentang bagaimana. Bahkan kalau kita lihat dari sisi historisnya ya, istilah itu juga digunakan untuk menjelaskan tentang jumlah. Bapak gereja yang pertama sekali mempopulerkan istilah ini, yaitu Tertullianus, menggunakan istilah Tritunggal itu untuk menjelaskan bahwa ada satu hakikat Allah yang memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia pakai istilah Tritunggal untuk menegaskan keesaan Allah sekaligus tiga pribadi di dalam keesaan itu. Jadi itu pasti bicara tentang jumlah, bro. Kalau Elia mengatakan bahwa Tritunggal bukan bicara tentang jumlah, itu terserah kamu. Tapi supaya fair, seharusnya kamu nggak boleh gunakan istilah Tritunggal. Karena istilah itu sendiri diperkenalkan oleh Tertullianus dengan makna satu hakikat Allah yang memiliki tiga pribadi. Itu bicara tentang jumlah, bro. Kita berangkat dari ayat yang pertama, yaitu 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7. Dikatakan di sana, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi dalam Alkitab dijelaskan bahwa memang hanya ada satu Allah saja. Jadi kita buat di sini, Allah yang esa, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 tadi adalah Sang Bapa. Nah, diberi istilah Bapa. Kalau dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Sang Bapa. Nah, sekarang dikatakan, kalau Allah yang esa itu adalah Sang Bapa, nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya, dia memiliki yang disebut sebagai firman. Kesalahan Elia yang kedua. Elia bilang bahwa Allah yang esa itu hanya Bapa saja. Sedangkan firman dan Roh Kudus hanyalah semacam suatu eksistensi yang merupakan bagian atau unsur dalam diri Bapa. Jelas ini kesalahan yang sangat fundamental banget. Karena ini berarti menolak Tritunggal sebagai satu Allah di dalam tiga pribadi. Ajaran Elia ini berarti satu pribadi Allah yang punya dua unsur. Ini bukan Tritunggal. Apa yang dikatakan Elia ini bukan Tritunggal.